Kristen Baptis. Selamat pagi, selamat siang Ibu. Siang. Dan juga selamat siang kepada Bapak Heru selaku Kepala Sekolah dan seluruh guru SMP Kristen Baptis. Saya diminta sebagai moderator ala kadarnya. Kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Maya. Silakan Ibu Maya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak Surgawi. Kami bersyukur sekali untuk siang hari ini kami boleh belajar bersama-sama, merendahkan hati kami untuk mulai mengerti kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Melalui seminar kami berdoa Tuhan yang terus menolong jaringan supaya lancar, juga orang tua yang belum bisa sama-sama bergabung diberikan kemampuan sehingga diizinkan mungkin dari kantor perjalanan untuk bisa bersama-sama bergabung. Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi pada siang hari ini, dan kami berdoa untuk narasumber Tuhan juga yang terus menolong sehingga apa yang akan dinyatakan itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Baik anak-anak, orang tua, juga kami para guru bisa belajar banyak. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan dan belajar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Maya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Bapak Heru. Oke, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih banyak nih ditodong untuk jadi MC ya. Untuk siang hari ini, jadi ini Pak Todong-Todong. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Fernando SPK MPH MKes ya, yang bersedia untuk membantu kita pada siang hari ini. Anak kita ini anak SMP ya, pada anak-anak seusia ini mereka baru melalui proses transisi ya disebutnya ya. Jadi mereka dianggap remaja, dewasa belum, dianggap anak-anak juga tidak. Nah, di saat itulah peran kita sebagai orang tua ini memiliki peranan yang sangat penting ya. Karena dalam proses perkembangannya ya, pertumbuhan fisik sih bisa kita lihat ya, pertumbuhan fisik, tapi dalam prosesnya ada pertumbuhan yang berhubungan dengan psikis juga. Nah, pada hari ini luar biasa ya, kita nanti Dr. Fernando akan menyampaikan bagaimana perspektif perilaku anak-anak kita ya, kita nanti banyak belajar di situ. Apa yang kita nanti dengar itu menjadi modal yang penting bagi kita bersama-sama mendidik anak-anak kita. Nah, sebenarnya kita punya rencana untuk nanti ada lanjutan parenting ini ya, karena ada beberapa hal yang kelihatannya perlu kita juga pahami bagaimana caranya untuk kita bisa mendampingi anak-anak kita agar supaya perkembangan anak-anak ini benar-benar kita bisa membantu mereka ke arah yang lebih baik. Misalkan seperti bagaimana penanganan permasalahan yang harusnya dihadapi sebagai orang tua, apa yang kita harus lakukan misalkan. Hal seperti itu saya kira sih penting. Nah, puji Tuhan hari ini luar biasa sekali ya, kita dapat pembicara dari jauh. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kita dengarkan, kita bisa aplikasikan sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita ke arah yang lebih baik, tentu anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, jadi itu yang kita akan fokuskan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengar kita bisa aplikasikan bersama-sama. Terima kasih banyak Dr. Fernando yang bersedia untuk membantu kita pada siang ini. Terima kasih juga pada orang tua yang bersedia untuk di tengah-tengah hari seperti ini bersedia untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini ya, walaupun melalui alat yang tentu alat ini bisa memperpendek jarak dan waktu yang kita punya.
Itu saja, terima kasih banyak juga pada teman-teman pendidik di SMPK Baptis dan anak-anak yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Itu saja, kiranya Tuhan berkati pelayanan Pak Dr. Fernando dan keluarga ya. Berkat Tuhan menyertai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Heru. Baik. Sepertinya semakin banyak peserta kita, sudah semakin bertambah. Saya lihat ada anak-anak juga, ada orang tua juga, karena ketika saya baca judul dari seminar kita siang hari ini cukup menarik ya. Maksudnya memahami perilaku remaja melalui perspektif medis. Selama ini kan yang kita sebagai orang tua nggak semuanya dokter, jadi kita nggak tahu dari segi medisnya. Ketika kita menghadapi anak-anak sekarang, saya akan membacakan, mungkin Pak Dodi bisa menampilkan CV Bapak Fernando, karena panjang ya CV-nya. Bapak Fernando ini benar-benar spesialis pediatri, yaitu dokter yang mempelajari kesehatan fisik, mental, emosional, tumbuh kembang anak, dan sosial anak-anak dari 0 sampai 18 tahun. Jadi memang spesialisnya untuk perkembangan mental anak-anak. Dan bisa dilihat Bapak Fernando dari Fakultas Kedokteran Pajajaran, lalu melanjut ke master MPH-nya di Netherlands ya Pak, di Belanda, jauh ya Pak. Lalu lanjut lagi MKes-nya ke Pajajaran lagi. Ya, maksudnya kita bisa lihat memang fokus Bapak Fernando ini spesialisnya adalah pediatri. Lalu ternyata saya juga baru tahu kalau Bapak Fernando adalah seorang PDP. Nah, ini baru nih di CV-nya ya Pak ya, baru dilantik sepertinya. Kurang lebih ini CV dari Bapak Fernando yang sekarang sedang praktek di Rumah Sakit Bengkalis Hospital Riau. Jadi Bapak Fernando udah nggak di Bandung lagi ya, Bapak Ibu. Kalau mau apa namanya konsultasi jauh harus ke Bengkalis. Makanya sekarang kita punya waktu khusus untuk bisa mendengar materi ini dan bisa nanti tanya langsung pada Bapak Fernando. Baik, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan lanjut, kita akan mendengarkan materi dari Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Izin saya sharing screen ya. Apakah sudah tampak share screen saya? Sudah Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa siang ini kita bisa berkumpul di saat ini dalam keadaan sehat dengan melalui Zoom. Terima kasih kepada SMP Kristen Baptis untuk percayaan pelayanan yang diberikan, kepada Pak Heru, Ibu Ani, juga ibu-ibu dan bapak guru yang lain, juga kepada Ibu Duen yang memimpin acara ini. Izinkan saya memberikan materi mengenai memahami perilaku remaja melalui perspektif medis. Melalui perspektif medis, ini adalah benar-benar kita mau lihat apa sih sebenarnya isi di dalam otak mereka gitu. Bukan otak secara subjektif, tapi benar-benar otaknya gitu ya. Kita akan lihat yang melatar belakangi mereka berperilaku kok beda sama anak-anak. Waktu mereka anak-anak kok beda gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu coba kita sama-sama belajar. Saya pun punya anak remaja, kita semua punya anak remaja, jadi setidaknya kita tidak salah paham atau menganggap
udah gede kok masih begini gitu ya. Coba kita lihat ya, semoga juga boleh anak-anak remajanya juga, remaja juga boleh dengerin ya, boleh lihat sama-sama kita ya. Karena dengan waktu yang persiapan yang terbatas, maka izinkan saya banyak menggunakan slide-slide yang medis ya, tapi saya usahakan tidak akan saya terangkan. Jadi apa sebenarnya remaja? Ya, remaja itu berasal dari kata adolescence. Ya, adolescence itu berasal dari kata Latin adolescere yang berarti to grow up, yaitu bertumbuh. Jadi kita tahu remaja adalah periode perkembangan dari fase kehidupan yang membentang dari masa anak-anak sampai ke masa dewasa. Masa remaja ini adalah masa transisi yang terlihat dari perubahan fisik yang kita bisa lihat secara fisik adalah perubahan fisiknya. Tapi ternyata di dalam tubuh mereka, di dalam tubuh kita juga yang pasti pernah remaja gitu ya, ada terjadi perubahan hormonal yang sangat bermakna yang mengakibatkan perubahan psikologis, juga perubahan sosial, emosional, yang kita lihat bersamaan dengan terjadinya pubertas. Perubahan ini membawa remaja masuk ke dalam situasi yang rentan, sehingga mereka memerlukan penyesuaian diri. Secara usia, berapa sih usia remaja itu? WHO menyatakan bahwa usia remaja itu usia 10 tahun jika anak berusia 10 tahun sampai 20 tahun ya. Ada juga yang menyatakan 10 tahun atau sampai 19 tahun. Ada yang menyatakan untuk 15 sampai 24 tahun atau anak muda dikatakan usia 10 sampai 24 tahun. Jadi sebenarnya remaja itu ketika kita bicara anak, secara undang-undang anak itu adalah individu yang berusia 10 sampai 18 0 sampai 18 tahun yang seperti Ibu Dwen tadi katakan. Tetapi remaja is beyond anak-anak ya, karena dia sampai 19 tahun bahkan sampai 24 tahun. Apa yang berbeda? Padahal secara fisik kita lihat bahwa secara fisik perubahan fisik pada anak remaja itu sampai usia pada anak laki-laki itu sampai 17 tahun ya. Sedangkan pada anak perempuan itu sampai 15 tahun sudah selesai secara fisik perubahan yang terjadi pada anak remaja, tetapi remaja dikatakan berusia sampai 20 tahun. Nah, jadi di mana bedanya? Bukan fisik yang kita lihat ternyata. 20 tahun itu apa yang menggambarkan usia 20 tahun itu? Sebelum masuk ke situ, remaja ada subfase dari remaja, yaitu remaja awal jika usianya 10 sampai 13 tahun, ya, middle, remaja tengah, pertengahan usia 14 sampai 16 tahun. Jadi remaja awal ini adalah ya anak-anak kita, mungkin ya yang SMP, kelas 1, kelas 2. Kalau perempuan kan lebih awal terjadi masa remajanya ya. Kemudian yang remaja akhir adalah usia 17 sampai 21 tahun. Jadi masa remaja itu ya dari mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD sampai mahasiswa atau sampai hampir selesai kuliah. Ya. Jadi sekarang kalau anak-anak kita di SMP, jadi mereka masih dalam fase yang awal atau masih pertengahan ya, early adolescence sampai ke middle adolescence. Jadi secara kita lihat akan berbeda secara apa yang terjadi pada otak mereka. Nah, jadi apa sih yang berbeda? Kita akan lihat apa yang terjadi di otaknya. Karena kita ketahui bahwa otak adalah organ tubuh sebagai koordinator ya, sebagai pengatur dari segala fungsi tubuh, termasuk perilaku mereka, termasuk bicara mereka, apa yang mereka pikirkan itu semua dikontrol oleh otak ya. Nanti kita akan
lihat beberapa bagian otak yang penting untuk mengontrol perilaku mereka. Jadi secara umum perkembangan otak itu otak terus berkembang sampai usia 20 tahunan. Itulah mengapa remaja itu dikatakan sampai berusia 20 tahun. Jadi dilihat bukan karena perkembangan fisiknya, tetapi karena perkembangan otaknya. Jadi meskipun fisiknya sudah berhenti, tidak tambah tinggi, kalau kita lihat secara fisik, anak laki-laki tidak akan bertambah tinggi setelah usia 17 tahun. Kalau anak perempuan 14 tahun, 15 tahun. Jadi kalau anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu awal dari remajanya itu usianya 10 tahun, anak perempuan itu 8-9 tahun. Jadi kita bisa lihat kelas 4, kelas 5 itu anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Ya, sedangkan setelah masuk SMP baru kelihatan anak laki-laki tiba-tiba bertinggi ya, karena jika laki-laki masuk masa remaja itu tingginya bisa meningkat 10 cm per tahun ya. 10 cm per tahun ya. Nah, jadi yang membedakan kenapa remaja itu sampai usia 20 tahun bukan dilihat dari fisiknya, tetapi dilihat dari perkembangan otaknya. Jadi nggak kaget bahwa secara fisik sudah matang, tetapi anak 15 tahun, 16 tahun, mungkin perempuan secara fisik sudah matang. Tapi kenapa ya pola pikirnya masih belum matang? Ya karena benar, otak itu berkembang matang itu usia 20-24 tahun. Dan untuk pola pikir, untuk kemudian pola untuk bisa reasoning, kemudian problem solving, itu terjadi pada otak di bagian lobus frontalis, bagian paling depan. Ini otak paling depan. Jadi otak itu berkembang dari belakang ke depan. Jadi dari bayi itu otak berkembang dari belakang, baru terakhirnya ke depan. Depan itu adalah area frontalis, dan yang paling terakhir disebutnya adalah area lobus prefrontalis yang akan kita lihat nanti. Jadi perkembangan otak remaja itu sangat dipengaruhi oleh usia tadi ya. Jadi usia itu 10 sampai ada yang menyatakan sampai 25 tahun bahkan. Jadi dengan usia ini kita bisa lihat bahwa anak-anak matang secara berpikir, secara pola pikir, secara pandangan ke depan, masa depan mereka itu pada saat mereka kuliah sebenarnya. Ya, karena usia 20, 25, bahkan setelah kuliah baru mereka matang secara pola pikirnya. Selain usia, yang penting juga adalah status nutrisi. Ya, karena otak itu pertumbuhannya ataupun perkembangannya itu sangat dipengaruhi oleh kadar lemak tubuh, kadar protein, sehingga jika kurang nutrisi otomatis pertumbuhan otak remaja itu akan terganggu juga. Juga pengaruh dari lingkungan dan genetik. Lingkungan yang baik itu akan membuat otak remaja akan bertumbuh dengan optimal, berkembang dengan optimal. Juga hormon-hormon seks seperti estrogen, progesteron, testosteron ini pun berhubungan dengan status nutrisinya. Ya, jadi pada fase perkembangan ini kita lihat mungkin kalau dari anak perempuan sangat mungkin diet ya, mengatur makanan segala macam itu bisa pengaruh ya pada perkembangan otaknya ya. Kemudian juga status ekonomi, status psikologi, kemudian juga jika ada pernah sakit ya, juga tidur ya, pola tidur nanti kita lihat itu sangat berpengaruh pada perkembangan otak remaja. Juga apakah dulu pernah ada sakit waktu kecil atau masih bayi, juga pernah minum obat-obatan pada anak-anak dengan penyakit kronis misalnya, itu sangat mempengaruhi anak-anak dengan talasemi, misalnya anak-anak dengan epilepsi itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan otak mereka. Demikian pula apakah drug abuse ya, ternyata banyak sekarang remaja-remaja juga yang sudah drug abuse itu sangat berpengaruh pada kecepatan pertumbuhan otak mereka. Nah, apa yang terjadi di otak mereka? Ada 3 hal yang terjadi, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan neuron. Neuron adalah sel otak, ya, sel otak secara general. Jadi sel otak itu
yang bagus itu seperti kita lihat di gambar ketiga ini, slide ketiga ya. Kalau slide pertama kedua itu masih sel otaknya itu masih jarang-jarang, dan yang lebih penting ada sinaps. Sinaps itu adalah hubungan antar sel-sel otak, antar sel neuron. Itulah yang bisa menyebabkan remaja atau kita saat umum bisa berpikir cepat ya, bisa berjalan segala macam, bisa melakukan aktivitas itu karena ada sinaps. Jadi semakin banyak sinaps maka akan semakin baik pertumbuhan otak dan semakin baik kita berfungsi secara normal. Nah, pada masa remaja juga terjadi pertumbuhan sinaps yang sangat cepat, ya. Dan ternyata itu terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pertumbuhan koneksi yang cepat ini mirip dengan anak usia 2 tahun. Artinya adalah sangat penting kita melihat, mengerti bahwa pada masa remaja itu adalah masa pertumbuhan otaknya. Ketika kita punya anak waktu umur 1 tahun, 2 tahun, kita sangat memperhatikan pertumbuhan mereka. Demikian pula kita harus memperhatikan perkembangan remaja usia tadi ya, usia remaja. Dan pertumbuhan tercepat itu di bagian temporal dan parietal. Temporal itu bagian samping, nanti kita lihat. Yang kedua adalah selain pertumbuhan, yang kedua adalah nah ini temporal lobus ya. Jadi lobus temporal itu di sebelah sisi luar, di mana lobus temporal dari otak ini berfungsi untuk menghandle informasi pendengaran. Dan di bawahnya itu lebih penting adalah hipokampus yang penting untuk proses mengingat atau memori. Nah, jadi pada masa remaja itu mereka akan berpikir dan mengingat lebih cepat dan lebih efisien. Dan yang kedua adalah terjadi synaptic pruning. Synaptic pruning itu adalah tadi sinap-sinap yang sudah menghubungkan antara satu neuron ke neuron lainnya, ternyata itu tidak akan berlangsung lama. Jadi hanya sinap-sinap yang diperlukan saja yang akan bertahan, sedangkan sinap-sinap yang tidak diperlukan itu akan di-pruning, akan dipangkas. Ya, sehingga kita lihat karena pemangkasan itu otak remaja sebenarnya itu kehilangan volumenya, masanya itu sekitar 3% itu akan hilang karena tadi terjadinya pruning. Pruning itu sama seperti, nah ini adalah hasil pruning ya. Pruning itu kita bisa lihat warna biru. Semakin banyak warna biru, maka semakin bagus otaknya. Nah ini kita bisa lihat otaknya itu masih banyak warna kuning, warna merah ya. Jadi warna birunya masih sedikit ya, terminalisasi. Pruning itu seperti pemahat ya, yang dari batu tidak berbentuk maka akan menjadi berbentuk. Itu adalah pruning, pemangkasan sehingga otak bisa bekerja lebih efisien dan lebih cepat. Dan yang ketiga yang lebih penting dan paling penting adalah mielinisasi. Ya, mielinisasi itu terjadi pada usia 18 sampai 20 tahun. Fungsi dari mielinisasi ini adalah neuron tadi sel otak itu bekerja lebih efisien dan terjadi paling akhir di area frontalis di depan tadi. Dengan adanya mielinisasi ini, pemikiran remaja beralih dari konkret ke abstrak, ya, dan remaja menjadi lebih idealis dan bisa cause oriented. Jadi, jika terjadi pematangan otak pada remaja, apa yang akan terjadi? Itu akan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan kematangan area-area tadi. Kita lihat pada remaja awal, usia 11 sampai 14 tahun, ya anak-anak kita, pola pikirnya itu masih bervariasi antara berfokus pada logika dan dapat mengkombinasikan logika dengan abstrak. Tapi pada anak yang sudah besar, pada anak SMA contohnya, sudah mayoritas memiliki kemampuan berpikir abstrak, bisa berhipotesis, dan mempertanyakan fenomena dan prinsip yang mendasarinya. Pada anak yang remaja awal, anak-anak kita baru sebagian yang dapat berpikir ke depan mengenai konsekuensi dari aksi yang dilakukan.
Ya, jadi kenapa sih mereka masih sering main aja, bukannya nggak mau belajar? Kan belajar itu penting untuk masa depan mereka. Kan belajar itu penting. Ya karena mereka baru sebagian yang bisa berpikir konsekuensi dari kalau mereka main terus, akibatnya apa? Mereka masih nggak ngeh gitu ya. Sedangkan usia lebih tua, seorang remaja dapat berpikir untuk masa depan dan dapat mempertimbangkan banyak kemungkinan logik. Kemudian anak yang lebih muda, perkembangan kemampuan berpikir yang baru, kemungkinan berpikir abstrak, proses berpikir, dimensi yang multiple itu mengarahkan pada banyak bertanya, ya. Kemudian pada anak yang lebih besar itu sudah bisa berempati dan bisa memperhatikan orang lain dan mulai tertarik dengan isu-isu sosial. Ya kalau masa SMP mungkin masih belum ya, masa SMA ya mungkin sudah mulai untuk nyumbang ini, nyumbang itu gitu ya, itu di masa SMA kelihatannya. Kemudian anak yang masih remaja awal itu mempraktekkan kemampuan pola pikir baru melalui humor, satir, sarkasme atau seks ya. Sedangkan pada remaja yang tengah melihat sesuatu itu relatif tidak absolut. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa anak-anak kita ini berubah pola pikirnya ya, kalau ngomongnya juga berubah pada orang tua ya. Kemudian seringkali dia menjudge orang tuanya ya, mama salah, papa salah, begitu ya, karena memang tadi otaknya belum berkembang dengan sempurna tadi di bagian frontalnya. Nah, yang paling penting dari perkembangan otak itu adalah lobus prefrontalis. Kenapa lobus prefrontalis yang di depan tadi? Karena dia adalah yang berkembang paling akhir. Dan lobus prefrontalis itu adalah berfungsi untuk executive function. Fungsi eksekutif adalah di mana fungsi eksekutif yang baik, maka seorang anak ataupun seorang remaja ataupun seorang dewasa itu bisa memiliki tujuan, memiliki strategi untuk mencapai tujuan, kemudian memikirkan goals dan segala macam. Jadi untuk berpikir, untuk bekerja, untuk penelitian segala macam itu area prefrontalis yang sangat diperlukan pematangannya. Ya, jadi tadi area prefrontalis untuk kemampuan, kemudian ketika belum matang, masa remaja itu memiliki kesulitan untuk menentukan prioritas, ya karena belum matang area prefrontalisnya itu. Sedangkan area prefrontalis itu diperlukan untuk perencanaan tadi, organisasi dan multiple tasking, ya, dan saat remaja itu belum matang di situ. Di area prefrontalis juga itu adalah berfungsi untuk impuls inhibisi. Dan pada remaja itu belum matang juga. Sehingga anak remaja itu sering mencari tantangan, ya. Dia eksitatori ya. Jadi sesuatu yang eksitasi ya, yang menyenangkan, yang sesuatu yang penuh tantangan itulah yang mereka kejar dan mereka inginkan. Ya, ada sindrom yang disebut it can't happen to me ya. Jadi enggaklah naik motor kebut-kebutan mah pasti nggak akan tabrakan kalau sama saya mah. Itu ada sindrom it can't happen to me. Ya, jadi itu kenapa sih mereka nggak berpikir hati-hati keselamatan mereka? Ya karena area prefrontalisnya itu belum matang. Jadi sekarang remaja itu, kematian terbesar remaja itu bukan karena penyakit, tetapi karena kecelakaan. Ya, karena ini yang terjadi. Demikian pula lobus prefrontalis itu menentukan hubungan sebab akibat dan menentukan benar atau salah, dan itu belum matang pada masa remaja. Sehingga apa yang kita lihat pada perilaku mereka, ketika itu mulai tumbuh, remaja berorientasi pada keadilan dan memiliki kepercayaan yang kuat terhadap hak-hak. Kemudian dia mudah menjudge, to point out. Ya, kemudian mereka sering mempertanyakan aturan-aturan yang kita berikan dan keputusan orang dewasa. Kemudian dia sulit toleransi dan hanya melihat sesuatu hitam putih saja, benar atau salah. Ya. Kemudian jika ada terjadi sedikit kesalahan, mereka langsung menjudge. Ya. Dan ternyata setelah saya pelajari itu pun terjadi juga ya pada anak saya ya. Oh, berarti begitu ternyata ya. Karena betul, karena sedang berkembang
area prefrontalisnya itu bukan sesuatu yang salah. Demikian pula di area prefrontal itu berhubungan dengan kontrol emosi, ya. Jadi seringkali emosinya tidak terkontrol. Sedangkan area yang lebih mengontrol dari emosi yang lebih dalam adalah di amigdala di bagian tengah. Kalau tadi area prefrontal itu di bagian depan, di bagian tengah amigdala ini sudah matang dan tidak terjadi ketidakseimbangan pematangan antara area tengah dengan area depan tadi. Apa yang terjadi, perilaku yang terjadi, remaja sulit membaca emosi orang lain, ya. Jadi mereka ketika belum matang, ya mereka tidak bisa membaca emosi orang lain. Jadi mereka kesannya tidak empati, ya. Padahal ya memang begitu. Dan remaja itu netral, ambiguous facial expression-nya. Jadi ambigus ya, ekspresinya ya. Jadi ekspresinya itu datar aja ya. Kalau ditanya gimana sekolah, baik, gitu aja ya. Jadi kita kan bingung loh, kenapa begitu? Padahal ya, ternyata memang karena perkembangan area prefrontalisnya itu yang belum matang. Kemudian apalagi yang terjadi yaitu remaja memiliki tingkat self consciousness yang tinggi, ya. Jadi dia pengen percaya diri. Remaja percaya bahwa semua orang ingin tahu saja yang pikiran mereka. Jadi remaja percaya diri dan mereka menganggap, kenapa sih pengen tahu urusan gua gitu ya? Kok pengen tahu banget sih, terserah gua lah gitu. Mereka merasa orang-orang sebagai imaginary audience yang selalu memperhatikan mereka. Jadi mereka berpikir bahwa orang lain pasti perhatiin gua, pasti mereka sedang ngomongin gue gitu ya. Dan egosentris, ya, merasa tidak ada orang lain yang mengerti perasaan mereka. Ya. Itulah yang terjadi ketika sedang terjadi perkembangan otaknya tadi ya. Kemudian mereka juga sering menjelaskan sesuatu yang mengesalkan secara dramatis dan berlebihan ya. Dan mereka emosinya juga berlebihan. Itu semua juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat yang sangat penting di bagian otak yang menghubungkan antara neuron-neuron tadi, antara sel-sel otak tadi. Itu ada zat neurotransmitter. Ada 3 yang paling penting dari sekian banyak, yaitu yang disebut dopamin, di mana neurotransmitter ini, dopamin ini mengendalikan gerakan, respon emosional, dan kemampuan untuk mengalami kesenangan dan rasa sakit. Di mana pada masa remaja itu, kadar dopaminnya menurun. Akibatnya apa? Ketika dopamin menurun, mengakibatkan perubahan suasana hati dan kesulitan mengatur emosi. Jadi suasana hatinya gampang berubah, dan emosinya sering sulit dikontrol. Kemudian juga ada namanya neurotransmitter serotonin, yang memainkan peranan penting dalam perubahan suasana hati, kecemasan, kontrol impuls, dan gairah. Sehingga pada masa remaja itu pun kadarnya turun, sehingga kurang bisa mengontrol impuls atau keinginan yang tiba-tiba. Dan yang ketiga adalah melatonin, yaitu neurotransmitter yang mengatur ritme sirkadian dan siklus tidur bangun. Dan pada masa remaja itu meningkat kadarnya. Artinya adalah masa remaja itu sebenarnya membutuhkan tidur lebih banyak. Nah, terjadi ketidakseimbangan tadi di area prefrontal dan limbik emosi tadi, sehingga itulah yang menyebabkan perilaku remaja itu berubah. Ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya ketidaksesuaian antara perkembangan limbik dan prefrontal tadi, emosi dengan yang mengontrolnya. Jadi kita lihat bahwa di sini pada masa remaja itu area dari yang tadi telah kita bahas tadi itu memang masih banyak yang belum biru di sini ya. Nah, kalau untuk dewasa itu sudah pada biru semua ini area-area tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan area yang di belakang itu hipokampus, yaitu menghubungkan antara memori dan belajar pada remaja itu masih berkembang, sehingga mereka belajarnya pun masih kadang-kadang masih malas ya. Kemudian juga di area striatum masih di belakang itu untuk reward system ya, belum berfungsi
penuh pada masa remaja, sehingga masa remaja lebih suka mendapatkan reward daripada konsekuensinya ya. Dia pengen hadiahnya tanpa tahu akibatnya, dia pengen yang penting cepat sampai tanpa tahu akibatnya, misalnya kalau naik motor, atau yang penting cepat tetapi tanpa tahu akibatnya. Yang penting ikut sama teman-teman, ikut apa yang teman-teman inginkan tanpa tahu akibatnya. Itu akhirnya bisa jatuh pada obat-obatan ataupun yang lainnya. Kemudian di lobus parietal itu yang bertanggung jawab pada bahasa ataupun juga penglihatan itu belum matang pada remaja, sehingga belum bisa memproses informasi dari penglihatan ataupun dari bahasanya secara efektif. Dan tadi di amigdala itu adalah pusat dari emosi, itu pada remaja itu belum matang sehingga lebih impulsif ya, lebih tiba-tiba pengen sesuatu yang tiba-tiba pengen dilakukan atau yang dia pikirkan tanpa dan dia lakukan tanpa konsekuensinya mereka nggak peduli gitu. Dan yang terakhir adalah tadi korteks prefrontal ya, yang penting untuk planning, reasoning ya, yang itu akan penuh ataupun akan matang usia 20, 24, 25 tahun. Jadi apa setelah kita mengerti itu, apa sih implikasi yang harus praktisnya yang bisa kita kerjakan pada anak-anak kita? Tadi dikatakan bahwa tidur cukup penting karena ternyata melatoninnya itu tinggi ya. Jadi anak-anak itu tidur cukup penting pada remaja. Masalahnya pada anak remaja itu siklus tidurnya itu berbeda sama siklus anak ataupun dewasa. Karena mereka mulai mengantuk itu jam 11, jam 12 malam. Jadi kalau saya tidur jam 9, jam 10, Moses itu tidurnya jam 11, jam 12. Tapi saya bangun jam 5, jam 6, mereka karena harus 9,5 jam, mereka bangunnya jam 9, jam 10. Itulah yang terjadi, karena memang inilah yang normal sebenarnya. Tapi bagaimana kita, ketika kita mengerti ini, kita harus meriset lagi pengaturan tidur anak di rumah kita masing-masing. Karena begini, karena mereka akan mengantuk jam 11, jam 12 malam. Kemudian harus menyediakan kesempatan belajar. Mereka itu senang berargumen. Jadi karena mereka senang berargumen, bisa saja dibuat kompetisi debat di sekolah atau di kelas, gitu ya, debat di sekolah, gitu ya. Itu sangat baik untuk menyalurkan mereka untuk apa? Untuk bisa berargumentasi, untuk menyatakan alasan, memberikan alasan, menyanggah segala macam. Yang ketiga adalah memperlakukan remaja sesuai dengan tingkat perkembangan. Jadi tadi sebutkan tadi bahwa kemampuan berpikir abstrak mereka itu sedang berkembang. Jadi mereka itu hanya sering berpikir konkret gitu ya. Sehingga mereka memerlukan pengalaman dari orang dewasa. Orang dewasa perlu banyak bercerita atau perlu banyak memberikan pengalaman pada anak remaja kita, memberikan mereka menggunakan emosinya untuk memperkuat belajar. Ya, jadi saya beberapa kali lihat gitu ya, kalau Moses nilai jelek dia teriak-teriak gitu ya karena emosi, atau nilainya bagus dia teriak juga, atau mungkin belajar sambil dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi. Ya kita bisa biarkan ya, selama tidak mengganggu, tidak merusak, membiarkan mereka boleh menggunakan emosi mereka untuk memperkuat belajar. Orang dewasa juga perlu lebih menyederhanakan tugas dan permintaan. Jadi ketika kita tahu bahwa anak remaja kita itu sedang dalam proses pertumbuhan otaknya, maka jangan, karena kita nggak bisa menganggap mereka udah besar, udah mengerti segala sesuatu ya. Jadi kita pun harus bisa menyederhanakan tugas-tugas dan permintaan. Kemudian untuk membangun kapasitas otak mereka, melibatkan remaja pada aktivitas fisik ya. Kita tahu bahwa aktivitas fisik pada anak remaja itu minimal itu 1 jam 1 hari. Itu akan menstimulasi, akan merangsang perkembangan otak kecil mereka di belakang, yaitu untuk mengkoordinasikan aktivitas fisik, mental, dan sosial. Itu adalah fungsi dari cerebellum. Dan otak juga dan olahraga juga meningkatkan kapasitas belajar mereka. Kemudian membangun dan meningkatkan
skills, talenta mereka. Membiarkan remaja terpapar pada aktivitas yang beragam, karena kita tadi lihat bahwa otak sedang berkembang, plastisitas otak mereka sedang berkembang. Jadi hobi mereka apa, selama itu hobi yang positif, lakukan, kita biarkan mereka, ya, kita malah dukung. Meminimalkan risiko, ya, jadi bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk cukup untuk tidur, tapi juga tidak kemalaman, kemudian membantu menghindari narkoba dan membantu mengurangi stres dengan meningkatkan kemampuan mereka menghadapi masalah dan mendukungnya. Jadi pesan untuk kita sebagai orang tua, apa buat anak remaja kita? Orang tua kita, sebagai orang tua kita harus sebagai role model. Kita nggak cuma menasehati atau kita nggak cuma memerintah saja, tapi kita sebagai modelnya, bagaimana kita sebagai panutan mereka. Kemudian kita juga bisa mendiskusikan konsekuensi dari perilaku mereka, nggak langsung menghukum mereka, tapi mendiskusikan, kalau kamu lakuin ini, kamu bakal begini, mau nggak? Ya, jangan langsung dimarahin, nggak bisa. Kok kamu nggak ngerti gitu ya? Kemudian mengingatkan bahwa mereka itu resilient dan kompeten. Mereka itu kita ingatkan bahwa kamu tuh mampu, kamu itu bisa sebenarnya gitu ya. Kamu tuh kompeten untuk melakukan itu, seringkali begitu ya. Kalau misalkan mereka nggak mampu, misalkan susah soalnya atau apa, kamu bisa kok, ya, bukan bilang dasar anak bodoh, dasar ini gitu ya. Ingatkan bahwa mereka itu kompeten, mereka mampu. Menjadi terbiasa dengan hal penting bagi remaja Anda, ya, menjadi terbiasa dengan hal penting, ya. Jadi apa yang mereka anggap penting, kita pun menganggap itu penting gitu ya. Jadi seringkali kita menganggap remeh atau memandang rendah pikiran mereka, ataupun misalnya maaf jika anak laki-laki, contohnya karena saya anaknya laki-laki ya, misalnya gimana nih, tuh jerawatan segala macam ya, nggak apa-apa kok, udah biarin aja. Harusnya kan, oh iya ya, coba nanti kita cari obat ya, gitu ya. Menjadi terbiasa dengan hal penting bagi remaja kita, gitu ya. Tanyakan kepada remaja apakah mereka ingin Anda merespon ketika mereka mendatangi Anda dengan masalah, ataukah mereka hanya ingin kita mendengarkan. Jadi ketika mereka menceritakan masalah mereka, kita tanya ini apa, kita jangan langsung memberikan nasihat, kita langsung memberikan judge gitu ya, tapi tanya ya, apakah kamu pengen didengerin aja atau memang pengen cari jalan keluarnya gitu ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada anak saya, umurnya 13 tahun, jadi pada masa remaja awal ya. Dan Jonathan umurnya 9 tahun, berarti masih belum masa remaja, masih pre-adolescence. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Duen. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Sekarang saya akan membuka ruang tanya jawab bagi orang tua yang ingin bertanya, atau Bapak Ibu guru juga boleh, siapa saja, atau anak-anak juga boleh, tentang materi yang tadi disampaikan. Menurut saya, kalau materi tadi sih benar-benar dari segi medis ya. Jadi perkembangan otak saya juga, saya mau nanya dulu nih Pak. Benar-benar nggak nih otaknya warna biru atau itu hanya simulasi Pak? Otak kita kan warna merah itu. Ya, itu kalau kita fMRI ya. Jadi kalau kita scan otak Ya. dengan MRI ya. Dengan fungsional itu benar warna biru. Oh, ya, jadi itulah kita bisa lihat sebenarnya kalau bagian otak mana sih yang aktif kalau kita ketakutan. Nah, itu kelihatan tuh kalau dengan fMRI ya. Kelihatan. Ya, jadi itu kalau warna biru semua itu bagus. Gitu. Saya baru tahu loh Pak. Pasti yang di sini juga banyak yang baru tahu kalau ternyata kalau kita MRI otak kita akan kelihatan biru, merah atau orange ya Pak. Baik, saya akan membuka ruang pertanyaan untuk 2-3 orang. Nanti setelah 3 pertanyaan masuk, mungkin kalau ada yang malu bertanya langsung bisa tulis di chat. Nanti Bapak Fernando akan langsung menjawab. Lalu kita lanjut dengan pemutaran door prize. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi lewat
aplikasi yang ada di chat, mohon mengisi absensinya supaya namanya nanti bisa keluar di undian door prize-nya. Baik, ruang pertanyaan saya buka. Mari silakan Bapak, Ibu, atau anak-anak yang ingin bertanya boleh bertanya langsung. Silakan. Boleh open kamera dan menyebutkan namanya. Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan dengan Ya, Bapak siapa? Pak Fernando, perkenalkan nama saya Pak Stephen Hiskia Pele. Ya. Anak saya kembar kelas 9. Ada kasus yang menarik ya baru-baru ini yang beredar di media sosial atau di TV juga tentang kasus bunuh diri yang seorang gadis Novianti ya. Kasus bunuh diri itu disebabkan karena depresi. Nah, pertanyaan saya begini, di usia yang anak-anak kita sekarang menanjak remaja ke dewasa, mereka itu sudah mulai mengenal yang namanya berpacaran. Ya, kita harus terbuka ya dalam hal ini. Kira-kira kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita mau mengarahkan mereka untuk mereka apakah memang dilarang, jangan diizinkan dulu, atau ada cara-cara yang harus kita lakukan untuk membimbing anak-anak ini, karena bagi saya itu cukup berpengaruh bagi pendidikan mereka, kemudian bagi cita-cita mereka, dan yang sangat mengerikan adalah kalau sampai mereka mengalami yang namanya depresi ini, Pak. Kebetulan Bapak dokter, jadi kita ingin bertanya bagaimana cara kita bisa mengatasi sebagai orang tua menghadapi anak-anak yang semacam itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Stephen. Mungkin lebih baik langsung dijawab saja sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, Pak. Silakan Bapak Fernando. Terima kasih Pak Stefan atas pertanyaannya. Ya, depresi pada remaja itu banyak ya. Tapi sebelum depresi itu adalah fase lanjut dari gangguan perilaku, gangguan emosi pada remaja. Ya, kalau sudah sampai depresi berarti sama seperti itu sebenarnya sudah tingkat lanjut ya. Jadi sudah terlambat tuh. Ya, kalau udah depresi berarti sudah perlu tata laksana medis. Ya. Kenapa? Karena sebelum depresi itu pasti ada fase-fase yang sebelumnya. Sebenarnya itu bisa di screening ya, bisa diketahui. Mungkin misalnya kalau orang tua lihat anaknya tiba-tiba perilakunya berubah, ya, menutup diri, misalnya, kemudian tidak mau ngomong, ya, kemudian tampak prestasi belajarnya tiba-tiba drop, ya, tiba-tiba berubah perilakunya. Sebenarnya kita sudah kita anggap bisa curiga gitu ya, ada sesuatu nih terjadi nih ya, dari perilaku itu pasti ada sesuatu ya. Nah, tadi kita sebagai orang tua bagaimana sebenarnya saya nggak bahas tentang bagaimana pola asuh ya, pola asuh anak remaja, kita nggak bahas di situ ya. Pertanyaannya adalah pola asuh yang kita lakukan selama anak kita remaja itu kan terjadi waktu dari kecil ya, dari bayi ya, itu akan terus berpengaruh. Ketika pola asuh itu baik ya, mereka akan percaya sama kita. Tapi ketika itu nggak baik, mereka akan menutup diri ya. Dan kita sebagai orang tua, sebagai role model, kita bisa bertanya ya, bisa bertanya pada mereka, pada anak kita, ada masalah nggak ya. Kalau mereka bilang nggak apa-apa, padahal kita lihat tuh dari pola tidur mereka ya, kemudian mereka sedikit lambat bangun, mereka males-malesan, tidak ada semangat untuk bangun tidur gitu ya, pokoknya berubah itu pola mereka, pasti ada sesuatu ya. Ketika mereka nggak mau terus terang, kan kita nggak bisa paksa juga ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita secara medis kita ada screeningnya, bahkan sebenarnya di SMP pun ada tuh unit UKS itu ada screening pada masa remaja. Kalau nggak salah kemarin pernah ada juga tuh pernah dilakukan juga pada anak-anak kita tuh ya, SDQ atau PSC 17. Dari situ kita bisa lihat. Jadi sebelum ke depresi, Pak. Kalau sudah depresi itu akhirnya ke bunuh diri. Ya, jadi
kalau saya itu dokter tumbuh kembang anak, jadi intinya bagaimana mencegah jangan sampai ke depresi tadi. Nah, jadi tadi screening tadi. Nah, jadi ketika itu kan berhubungan dengan bagaimana sebenarnya kalau yang saya lihat, saya sebagai orang tua, kepercayaan anak kita itu kepada kita sebagai orang tua. Bagaimana mereka melihat kita sebenarnya, apakah mereka betul-betul menganggap kita sebagai role model mereka, atau mereka memang nggak percaya karena sudah banyak kepahitan, misalnya kita nggak pernah tahu. Dan mereka nggak percaya, pasti yang saya bisa pastikan bahwa ketika dia sampai bunuh diri, maaf saya nggak ikutin, saya tidak ikuti kasusnya, tapi ketika dia sampai depresi dan bunuh diri, pasti ada sesuatu yang sangat salah di lingkungan mereka, di lingkungan dia, apakah lingkungan keluarga dia atau lingkungan yang lain yang lebih besar. Jadi kalau kita tes anak-anak kita di sini ya, kalau kita screening pasti ada 10-30% anak-anak kita yang bermasalah perilakunya. Itu pasti ada. Screening aja. Nah, itu bagaimana kita bisa mendeteksi kan sebenarnya. Itu tidak kedeteksi itu. Mungkin masih bisa, anak-anak kita masih bisa menutupi gitu ya. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita mencegah jangan sampai ke depresi tadi. Jadi ya kita sebagai orang tua ya harus banyak kasih waktu ya buat anak kita ya, sebagai anak remaja ya. Saya pun jauh di sini ya, saya berharap sama istri saya yang ada di Bandung ya, untuk bisa mengawasi anak-anak gitu ya, jangan sampai jadi ya kita kasih waktu kita untuk sama-sama ya, kegiatan sama-sama, meskipun mereka lebih suka sama teman-temannya, tapi kalau sekarang masa pandemi mereka lebih banyak di rumah ya. Jadi masalahnya lebih banyak di rumah, masing-masing juga aktivitasnya, mereka pakai gadget bisa sampai berapa jam sehari, 6 jam, 8 jam. Sedangkan kita orang tua juga sibuk dengan kegiatan lain. Nah, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa menjembatani itu. Kalau saya pribadi, ya lihat perubahan perilaku remaja kita. Apakah ada yang berubah? Ketika itu berubah, kita tanyakan, tadi kan apakah mau didengarkan atau mau kita kasih masukan ya. Tapi ketika kita tidak berhasil, itulah pentingnya kita berkonsultasi pada psikolog atau pada dokter yang lain. Gitu. Demikian Pak, kira-kira Pak, semoga bisa membantu. Ya, demikian jawabannya ya Pak Stefan. Baik, mungkin untuk penanya kedua, saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, boleh disebutkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rendra. Saya mewakili teman-teman saya. Kami kan remaja saat ini merasa suka marah-marah dan kesulitan mengendalikan emosi. Terkadang juga malas untuk mengerjakan kewajiban. Bagaimana cara kami mampu mengatasi permasalahan remaja? Ini terutama kami yang tinggal di panti asuhan, yang anak remajanya cukup banyak, kadang pengasuh juga kewalahan. Jadi intinya bagaimana cara kami agar kami mengatasi permasalahan ini tanpa melibatkan orang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Kelas berapa, Rendra? Kelas 7. Kelas 7, ya. Iya ya, jadi makasih ya buat pertanyaannya. Ya, apalagi di panti asuhan pasti berbeda ya lingkungannya dengan lingkungan di rumah ya. Di rumah aja keren, di rumah aja yang ada papa mamanya aja, belum tentu anaknya juga benar baik semua ya, apalagi yang di panti asuhan. Tapi kamu ya bersyukur ya, kamu mau bertanya ya, artinya iya betul ya, memang tadi kan sudah lihat ya, itu normal secara medis itu ya, ternyata otaknya sedang berkembang gitu ya, jadi gampang marah, impulsif gitu ya. Kemudian yang tadi ya, yang penting yang penting berkelahi dulu, urusan nanti dihukum berikutnya aja. Yang penting terlampiaskanlah marah kita, emosi kita gitu ya. Nah, bagaimana dong caranya kalau gitu? Ya, caranya adalah dengan kegiatan yang fisik yang lebih yang bertujuan ya, yang positif gitu ya.
Saya yakin di sekolah di panti asuhan itu ada lapangan bola gitu ya, atau ada lapangan basket gitu ya. Jadi lebih banyak beraktivitas fisik gitu ya. Jadi ketika emosi kita lagi pengen marah atau lagi pengen nggak stabil gitu, alihkan kepada kegiatan fisik kalau menurut saya ya, dengan olahraga ya, ketimbang kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Om, saya panggil Om aja lah ya, karena itu ya. Om juga ya gitu, kita semua pernah remaja gitu ya, kita pernah mengalami hal-hal begitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengalihkan sesuatu yang negatif ke arah yang lebih positif ya, dan itu membantu ya, jadi mengalihkan gitu ya, yang ke arah yang lebih baik gitu ya, yang positif lah ya. Kalau misalkan sekarang sih nggak bisa, lagi zaman COVID ya, nggak bisa jalan-jalan atau apa ya, tapi ke olahraga masih menurut saya sih lebih baik begitu. Semoga membantu ya. Ya, gimana Rendra? Oke ya. Sebenarnya sih itu dengan dia sadar kalau dia punya rasa malas tuh berarti oke ya Pak ya. Perkembangan berarti dia sudah menuju ke arah yang dia menyadari kalau itu ada kesalahan, benar nggak Pak? Betul ya, jadi itu bagus ya. Jadi Iya. kan saya juga bertanya nih, akhirnya dulu saya pernah ada seperti begini juga ya, dari pembicaranya itu dari Jerman tuh ya, dokter ya. Saya tanya nih, masa remaja itu kan kita pengen mereka cepat dewasa nih secara pola pikir ya, emosinya lebih stabil. Ada nggak sih cara untuk supaya area prefrontal mereka, otak yang depan itu lebih cepat matangnya, nggak usah nunggu 20 atau 24 tahun gitu, ya kan? Ya ternyata nggak ada, ya kita nggak ada Pak, ya nggak ada Mister katanya, yang memang nggak ada. Yang ada adalah kita memberikan lingkungan yang bagus supaya otak mereka itu bertumbuh sesuai dengan waktunya gitu loh. Supaya buah itu matang pada pohonnya, kita nggak bisa percepat ataupun perlambat gitu. Yang bisa kita kerjakan adalah berikan lingkungan yang baik supaya mereka bisa bertumbuh dengan optimal. Jadi lingkungan itulah yang paling penting sekarang. Dengan kondisi sekarang zaman COVID, lingkungan keluarga ternyata lebih banyak yang nggak optimalnya, ya. Orang tua di PHK, orang tua nggak punya kerjaan, apakah itu optimal misalnya? Kemudian misalnya ya kita bersyukur dengan kondisi sekarang, kita berkecukupan misalnya, tapi banyak misalkan di gang-gang gitu ya, mereka mau berhidup gimana gitu untuk di rumah yang berdempet-dempetan begitu ya. Jadi ya lingkungan itulah yang harus lingkungan keluarga itulah yang harus kita optimalkan sebenarnya. Demikian. Ya, ini ada penanya dari chat ya Pak. Saya akan bacakan. Saya sebagai orang tua dari Vino mau bertanya, bagaimana caranya meminimalisirkan untuk anak yang sering main games? Padahal sudah diingatkan untuk tidak lama-lama bermain gadget. Terima kasih. Silakan Pak, ini sepertinya masalah dari sekian banyak orang tua. Ini sebenarnya masalahnya. Silakan Pak. Saya juga ya. Tapi kalau saya sebagai Vino nih, saya tanya ke mamanya gitu ya, atau ke bapaknya. Ma, kalau gitu oke lah, Vino nggak main game. Jadi Vino ngapain sekarang? Vino harus apa nih? Itu sering banyak pertanyaan anak-anak juga. Oke, nggak main game. Kan main game itu gara-gara ada banyak waktu mereka ya. Kecuali ketika mereka tidak mengerjakan PR, kemudian mereka main game, itu salah. Itu kita harus tegur. Itu harus benar. Harus mereka kerjakan tugas mereka, tanggung jawab mereka. Tapi setelah mereka mengerjakan PR, nggak ada kerjaan lain karena nggak zaman COVID gini. Pertanyaan, ini mau ngapain kan gitu, ya. Nah, itu jawaban kita sebagai orang tua masing-masing berbeda-beda, ya. Kalau saya ini ada Moses nih ya, ada tuh Moses dengerin saya tuh ya. Biasanya ada mamanya juga ya. Ya biasanya ya kita cari jalan, gimana caranya, misalkan jalan-jalan keluar ke jalan kaki gitu, naik sepeda sama-sama ya, atau ya buatlah kegiatan yang membuat
ada kegiatan buat anak yang berguna gitu loh. Ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan itu, ya kan anak kita masing-masing ya. Ya silakan. Jadi iya apa ya? Ya udah masak sama-sama deh. Yuk kita apalah mau ngapain gitu ya? Nonton sama-sama ya boleh bersama-sama ya. Karena seringkali gini, yang kita takutkan kan kita nggak bisa kontrol mereka itu kalau main game aja is masih oke, tapi sesuatu yang lain yang nggak benar, pornografi, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa kontrol 100% gitu ya, meskipun sudah ada teknologi segala macam ya. Jadi ya kita sebagai orang tua harus kreatif sih ya, bagaimana kita bisa juga menjawab mereka. Jadi nggak mau main game, kan sudah tahu teorinya anak-anak nggak boleh lebih dari 2 jam, 4 jam gitu ya. Tapi kita pun sebagai role model nggak untuk hal itu gitu ya. Jadi kalau saya di rumah biasanya saya kontrol anak saya mungkin 2 jam lebih lah ya, mungkin sampai 4 jam kita terbuka aja, bisa sampai mungkin sampai 6 jam gitu loh. Ya karena mereka tanya lagi, ya mau ngapain saya nih, mau ngapain nih gitu kan. Disuruh tidur siang tadi disebutkan anak remaja itu sirkadiannya itu tengah malam ternyata jam 10 jam 11. Disuruh tidur siang kalau nggak ngantuk gimana? Paling guling-gulingan di tempat tidur kan. Jadi ya akhirnya menurut saya cari kegiatan yang berguna ya, kalau bagi mereka, kalau saya karena mereka banyak waktu luang, saya lesin mereka gitu ya, ada les bahasa Inggris, lumayan lah 2-3 jam seminggu udah lumayan ya, seminggu 2 kali gitu ya, ada les musik gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak ada ngapain lagi, udah selesai nih, udah belajar untuk les musiknya, belajar untuk bahasa Inggrisnya misalnya ya, udah ngapain lagi, nggak ada lagi, udah nanti kita jalan-jalan atau misalkan jalan kaki gimana gitu ya. Tapi betul ya, mungkin kita bisa hitung deh, pasti lebih dari 2 jam kok anak-anak main. Saya hitung anak saya itu 6 jam loh, ya bayangin 6 jam. Ya, tapi mau gimana, kita sebagai orang tua mau gimana gitu ya. Ya itu kan selesai sekolah misalkan jam 12 ya, sampai jam 6 mau ngapain kalau udah nggak ada tugas. Jangankan waktu senggang, bahkan waktu senggang antar mata pelajaran aja mereka main juga tuh. Ya kan nunggunya kan main kan, biasanya kalau di sekolah itu bisa lari-lari, bisa main basket gitu ya, nggak bisa. Kemarin saya tanya, Bang, kalau kamu ke sekolah bawa bola basket aja supaya bisa main waktu senggang kalau seminggu sekali ke sekolah. Ternyata memang nggak boleh kan, nggak boleh main ya. Ya jadi memang begitu sih. Demikian Bu, jadi cari waktu bagaimana cara cari kegiatan untuk sama-sama sih Pak Seru. Ya, oke Pak, terima kasih. Demikian untuk sesi pertama tanya jawab. Sudah ada 3 pertanyaan. Kita akan melanjutkan nanti setelah kita akan spin door prize dulu. Siapakah yang beruntung? Silahkan Pak Dodi, boleh dimulai. Lumayan kan ini hadiahnya, mobil dalam berupa kalender. Silakan Pak Dodi. Oh, siapa dia? Aleta. Pak, Aleta ini dari kelas 8 ya. Oke, satu lagi Pak Dodi. Wah, ternyata saya beruntung. Selamat. Baik. Karena saya sudah menang, jadi mari kita bubarkan acara ini. Oh, enggak ya. Baik, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan yang kedua. Saya membuka lagi 3 penanya. Siapa yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan? Kalau saya sih sangat terbuka sekali ya, maksudnya ternyata sampai rata-rata umur anak lulus kuliah tuh kan 22 sampai 23 ya Pak. Ternyata 22 23 pun belum
belum dinyatakan tumbuh secara sempurna si prefrontalisnya itu ya Pak ya. Betul. Berarti ketika anak-anak kita yang umur SMP ini atau nanti SMA masih dengan gejolak-gejolaknya, sebenarnya sih harus kita yang mengerti menghadapi mereka. Benar ya Pak ya? Iya, itu maksudnya. Itulah makanya kita lihat Menwa ya, sekarang cerita Menwa itu yang banyak meninggal gara-gara apa di mahasiswa gitu ya. Kita kan kalau sebagai yang udah kerja gitu ngapain sih gitu-gituan, nggak usah lah. Ya tadi ya karena memang mereka masih eksitatori, mereka masih remaja itu. Iya. Belum bisa gitu ya. Iya. Oke. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Iya. Saya, Pak. Dari siapa? Ovelia kelas 7A. Oh ya. Ovelia dari kelas 7A. Bapak Fernando jelas nggak Pak? Jelas Bu. Oh ya, oke. Silakan Ovelia. Aku mau bertanya kayak bagaimana cara mengetahui kayak misalnya pertumbuh kembang otak kita gitu, kayak misalnya pertumbuhan otak kita sudah mulai bekerja lebih baik atau belum, apakah itu lewat tingkah laku kita yang kita lakukan sehari-hari atau misalnya keagresifan kita, ya seperti itu. Ya, jadi pengen tahu ya, jadi ternyata yang sesuatu yang saya kerjakan itu sesuai nggak sih dengan pertumbuhan otak saya gitu ya. Keren juga nih ya. Ya tadi kalau pengen tahu kalau pengen betul benar kelihatan tuh ya otak mana yang sudah berkembang, itu namanya fungsional MRI ya, fungsional magnetic resonance imaging. Jadi bukan MRI yang biasa yang kalau lagi sakit stroke gitu ya, MRI. Enggak, jadi ada yang fungsional. Jadi dia itu recent time. Jadi kelihatan waktu saat itu juga gitu ya. Itu kalau pengen betul-betul kelihatan gitu ya. Betul nggak sih otaknya masih banyak yang belum banyak yang biru-birunya gitu ya. Nah, tapi kan nggak mungkin juga ya di Indonesia aja itu nggak ada. Itu kan teorinya kan di luar. Tapi maksud saya adalah gimana dong kalau kayak gitu, bisa nggak kita tahu bahwa otak saya sudah berkembang dengan baik, daerah prefrontal atau daerah limbic? Bisa dengan kita lihat, misalnya kalau lihat ada teman, misalnya dengan perilaku yang dengan emosi atau apa yang kita rasakan, ya. Karena otak itu kan, karena perilaku kita kan menggambarkan apa yang otak itu sudah matang atau tidak. Tahu dari mana matang otak misalnya? Kalau kita bisa lari, bisa jalan, artinya otak yang di bagian belakang sudah matang karena kita bisa jalan. Beda sama bayi itu kan nggak bisa jalan, otaknya belum matang tuh otak belakangnya, ya. Dari mana kita tahu area? Kalau gitu, bagaimana kita tahu area prefrontal kita sudah matang? Ketika kita misalnya, nanti saya mau jadi apa ya? Cita-cita itu sudah muncul pada anak usia 10-14 tahun, ya. Jadi 14 tahun itu sudah fix tuh biasanya, ya. Kalau kita berpikir cita-cita itu kan sudah berpikir ke depan, itu area eksekutif prefrontal yang sudah mulai matang. Jadi kalau ditanya, Ovelia, kamu udah besar mau jadi apa? Ovelia. Ovel, boleh dijawab? Dijawab dong, kalau mau boleh. Oke Bu. Boleh ulangin lagi Bu sedikit? Belum selesai. Apa sih? Ya. Jadi maksud Om gini ya. Jadi ketika kita sudah berpikir nanti mau jadi apa, kemudian nanti kuliah di mana misalnya ya, atau nanti besar pokoknya pengen jadi siapa, pengen seperti apa. Itu sudah mulai berpikir tuh, sudah mulai masa fungsi eksekutifnya sudah mulai berkembang tuh di situ. Tapi kalau misalkan ditanya gitu, nanti aja lah, gimana nanti aja. Berarti kan masih cuek tuh, masih belum berpikir tuh, masih belum berkembang tuh area prefrontal, itu yang paling gampang. Ya, atau misalnya ngapain sih belajar, nanti juga nggak akan dipakai kok ilmunya.
ya. Tapi kalau berpikir kamu, iya ya, saya harus belajar baik nih supaya untuk kedepannya. Ya. Kalau sebagai orang tua kan berpikir, saya ke Moses, kamu belajar bahasa Inggrisnya itu harus benar nih, ya. Nggak cuma dihafalin, tapi kamu harus mengerti vocabulary, grammarnya harus benar. Karena itu penting tuh kalau mau ujian TOEFL itu yang ditanya tuh. Kalau ujian TOEFL kamu mau keluar negeri itu akan ditanya kan, karena kita orang dewasa udah berpikir ke depan banget. Tapi anak kecil ngapain sih belajar kayak gitu? Yang penting mau lulus aja ujian. Kan seperti mahasiswa yang penting lulus ujian. Padahal itu adalah salah satu bentuk kematangan area otak prefrontal tadi gitu. Jangan tidur malam atau jangan ngerokok deh, itu kan merusak kesehatan, itu paling gampang. Kalau yang area prefrontalnya udah mateng, ya betul juga sih itu merusak kesehatan. Nanti kamu nggak bisa jadi polisi loh. Kalau paru-parunya nggak bagus, kalau gampang capek. Ya kalau dibilangin begitu dia mau, berarti dia sudah bagus. Tapi kalau dia nggak peduli tadi ya, terserahlah rokok. Yang penting badan gua ini, yang penting rokok atau apa. Ya, anak yang merokok misalnya yang merokok diam-diam ya 30% anak SMP kan merokok, 50% itu kan di Indonesia kan anak SMA yang merokok ya 30%. Jadi ada yang diam-diam, mungkin kita nggak tahu apakah anak kita merokok atau tidak, tapi kalau kita bilangin dia mau ya berarti dia sudah matang tuh. Tapi kalau dibilangin nggak mau ya memang karena belum matang itunya, bukan karena perilaku menentangnya ternyata, karena area otak tadi. Jadi bagaimana caranya tadi, lingkungannya harus bagus, kita sebagai role model itu akan supaya otaknya bisa berkembang dengan baik gitu. Oke, baik, karena waktu berjalan begitu cepat, saya memberi satu kesempatan lagi yang ingin bertanya boleh. Setelah itu kita akan tutup dan kita door prize kembali karena waktunya ternyata sudah lebih dari 1 jam ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu lagi. Ya. Iya kan aja. Yun? Oh ya, oke. Iya. Silakan. Ini saya dengan orang tua murid, anak kelas 8, Monica. Mama Evan ini ya? Iya. Ya, oke. Silakan Kak Monik. Iya, jadi ini kasus dari keluarga saya sih, dari ipar. Mungkin saya, jadi begini, anaknya itu sudah kelas 3 SMA. Jadi dia ini kondisinya sekarang benar-benar hanya fokus ke handphone aja terus. Bahkan kalau udah orang tuanya menegur dengan suara tinggi, dibentak, bahkan sempat mau dengan kasar lah ya, itu tetap dia tidak peduli gitu, hanya dengan senyum gitu. Pokoknya reaksinya benar-benar lempeng, lurus gitu, sampai keluarga besar pun sudah membahas dan dia tetap masih begitu. Bahkan kalau pola hidup dia hari-hari, kalau misalkan dia malam jam 7 dia udah tidur, untuk bangun jam 2 untuk main handphone, itu bisa everyday, setiap hari. Udah seperti itu polanya. Nah, setelah keluarga besar berembuk untuk sampai membahas itu semua, keluarga mengarahkan kalau misalkan ke psikiater bagaimana gitu. Apakah langkah itu yang benar atau yang tepat atau bagaimana ya menurut Bapak? Silakan Ya. Pak. 3 SMA. Terima kasih Bu. Iya. SMA ya. Jadi kapan kita perlu pertolongan medis gitu ya? Banyak. Jika pertolongan medis itu diberikan pada kasus apa saja, jika seorang anak atau remaja itu mengalami gangguan pada 2 lingkungan, area lingkungan. Itu bisa lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan sekitar. Ya, jika ada 2 masalah, misalkan di lingkungan sekolahnya dia nggak mau belajar, pokoknya mau itu, berarti 1 masalah. Yang kedua di rumah dia nggak mau ngerjain tugas-tugas, dia tidur terus gitu ya, tidak mau tanggung jawab, berarti ada 2. Jika ada 2 masalah ini, atau misalkan yang ketiga, misalkan dia suka berantem sama tetangganya atau suka kebut-kebutan ya, suka nongkrong gitu ya, itu di lingkungan ya. Jika ada 2 masalah dari 3 lingkungan tadi, ya berarti perlu pertolongan ya, karena itu untuk masa depan, itu untuk kedepannya gitu ya.
kemana pertolongannya? Jadi ada dua sebenarnya, apakah ke dokter, yaitu bisa ke, kalau dokter itu psikiater misalnya ya, atau sebelum ke psikiater, kalau misalkan anak SMA umurnya 17, kalau 18 tahun Bu, masih boleh ke dokter anak, karena kami dokter anak itu sampai 18 tahun. Ya, jadi anak yang konsultan tumbuh kembang, di situ akan kita screening dulu permasalahannya apa, masalahnya di perilakunya mana, masalah emosinya di mana. Ya, kalau di Bandung itu ada 4 atau 5 dokter anak yang konsultan tumbuh kembang, ya bisa ke situ. Atau kalau mau, kalau memang sudah kelihatannya cuma ringan saja, tidak cuma satu atau cuma satu area, bisa ke psikolog dulu. Tapi kalau udah 2 area yang terganggu, itu saran saya sih langsung ke medis. Ya, di situ akan, itu kan sudah adiksi tuh. Adiksi itu adalah salah satu bentuk penyakit. Itu harus ditata laksana dengan obat-obatan misalnya ya, kalau misalkan ternyata terjadi ya. Jadi karena kalau ditunggu terus, waktu terus berjalan gitu. Ya, waktu terus berjalan sehingga akan hilang masa-masa yang baik dari dia gitu. Saran saya sih secepatnya. Ya, boleh, jadi boleh ke psikolog jika memang ada cuma salah satu aja lingkungan yang terganggu. Jika ada 2 lingkungan yang terganggu, berarti bisa langsung ke tumbuh kembang atau ke psikiater. Psikiater itu banyak ya. Kalau yang Kristen adalah Dokter Vera Pandia, itu dokter psikiater anak juga tuh ya. Itu di Bandung ya. Atau kalau mau ke tumbuh kembang, Prof. Nandi, Prof. Meta itu ada. Jadi sebenarnya ada ya dokter-dokter atau medis yang bergerak di situ gitu loh. Kan orang tua bingung, ini kemana nih? Kan nggak tahu ya. Kemana, ternyata ada Bu. Jadi bisa, boleh konsultasi via WA saya akan kasih nomornya kalau memang perlu pertolongan Baik, ya. Pak. Iya baik Pak. Makasih banyak Pak untuk informasinya ya. Oke. Ruang pertanyaan saya tutup, sesi pertanyaan saya tutup. Mari sekali lagi kita akan mengundi keberuntungan kita. Boleh Pak Dodi, silakan. Ini banyak anak-anak yang mengharapkan, karena hadiahnya lumayan ya. Voucher MAP. Ya, Fredrik. Selamat ya, Fredrik. Satu lagi Pak Dodi. Ibu Dwi Haryanti. Oke, saya ingatkan untuk pemenang door prize yang hari ini bisa diambil di Ibu Ani. Kita akan ke penghujung acara kita. Sebelumnya kita akan merangkum sedikit materi kita siang hari ini. Kalau dari materi yang tadi saya dengar, ya dari usia anak dalam perkembangan perspektif medis ini 0 sampai 24 tahun. Jadi ketika anak-anak kita yang masih sampai 24 menunjukkan gejala-gejala yang menurut kita aneh-aneh itu sebenarnya bukan hal yang aneh seutuhnya ya Pak ya. Itu adalah proses dari sebuah perkembangan yang harus kita mengerti gitu ya Pak ya. Yang paling utamanya adalah kita sebagai orang tua yang diharapkan menjadi role model yang benar. Lalu kebanyakan yang tadi orang tua hanya bisa menyuruh tidak mendengar, ingin didengar atau ingin atau kamu ingin diberi saran. Maksudnya kita harus bertanya kebutuhan anak kita tuh apa. Kita harus tahu kebutuhan anak kita, benar ya Pak ya. Dan kita tidak boleh menyepelekan potensi kalau mereka adalah anak-anak yang berkompeten. Kita nggak pernah tahu anak kita setelah umur yang tadi kita sebutkan sampai 24 tahun itu ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu anak kita ternyata nanti bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi sekarang kita mulai merubah pola pikir kita menghadapi anak-anak kita yang sedang berkembang ini. Benar ya Pak ya?
Betul. Mungkin ada tambahan lagi Pak yang ingin ditekankan sekali lagi untuk materi kita siang hari ini. Saya persilakan. Ya, betul sekali Ibu Duen. Ya, jadi Bapak Ibu semua, itulah yang terjadi di dalam otak anak-anak remaja kita. Ya, saya kalau nggak belajar ini juga saya nggak tahu, apalagi kita orang tua gitu ya. Jadi ada banyak perilaku yang berubah pada anak kita, tapi ternyata itu menuju perkembangan mereka ke dewasa ya. Jadi kita sebagai orang tua ya intinya sebagai role model dan memahami mereka, nggak cuma menuntut ya kamu harus gini 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 gini, tetapi juga jangan terlalu banyak tuntutan sebenarnya kan tadi ya, tapi ya kita memberikan mereka kesempatan waktu untuk mereka bisa berkembang ya, jangan terlalu nuntut sehingga pikiran mereka akhirnya jadi sempit gitu ya. Dan kita bersyukur kita sebagai orang Kristen memiliki Kristus, itu yang utama sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat nih sedikit cerita tentang anak bungsu di Lukas 15 yang kabur ya, anak bungsu ya. Itu kan sebenarnya anak bungsunya kan masih remaja. Ya. Meskipun dia apa? Ya udah mendapatkan harta warisan, dia pergi ke tempat yang jauh gitu ya. Ya karena itu impulsivitasnya gitu ya. Dia menghambur-hamburkan uang segala macam ya. Itulah anak bungsu, itulah remaja gitu. Meskipun dia memiliki seorang bapak yang luar biasa, bapak itu kan diumpamakan sebagai Kristus ya, sebagai Tuhan kita. Tapi itu masih bisa terjadi gitu. Ya. Bapak yang sebagai Kristus aja, Bapak kita Tuhan Yesus aja, meskipun itu perumpamaan, masih memiliki anak bungsu ini gitu ya. Nah, kita harus melihat itu bahwa itu anak remaja, jangan sampai itu terjadi, dan kasih kita ya kita berdoa supaya Tuhan menolong kita sebagai orang tua bisa memimpin anak remaja kita dengan pertolongan Roh Kudus tentunya dalam hidup kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu semua, Ibu Yuns, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Benar, segala sesuatu maksudnya ilmu medis, ilmu psikologi, apapun itu semua berdasar dari Alkitab ya Pak ya. Semua itu kita hanya bisa minta tuntunan dari Tuhan. Untuk ilmu-ilmu yang ada di dunia ini tetap kita punya pegangan yang pasti, sumber yang pasti, yang yaitu firman Tuhan. Kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Oke. Terima kasih Bapak Fernando untuk siang hari ini. Kami sungguh diberkati atas materi yang sudah diberikan. Pasti orang-orang tua di sini juga diberkati, anak-anak juga diberkati. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu. Lalu kita akan tutup dalam doa. Saya minta tolong Ibu Silianti Lili untuk menutup kita di dalam doa. Sebelumnya kita foto dulu, boleh buka kamera semuanya untuk seluruh orang tua, Bapak Ibu dan anak-anak. Kita akan dokumentasikan siang hari ini. Ya, senyum yang cantik, pose yang keren. Silakan Pak Dodi, saya minta tolong untuk kalau sudah slide 1 boleh ada suaranya Pak Dodi. 1, 2, 3, slide 1. Udah Pak Dodi? Sebentar. Oh belum, belum ternyata. Yang berada di slide 1 boleh senyum-senyum lagi. Ya, 1, 2, 3. Di slide 2. Slide 2-nya 1, 2, 3. Ya, slide yang terakhir, slide 3. Oh udah, di Pak Dodi cuma 2 slide ya? Iya. Oke. Siap.
Oke, terima kasih Pak Dodi. Saya persilakan untuk Ibu Silianti Lili untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengar pemaparan tentang bagaimana kami mengerti keadaan remaja Tuhan. Kami bersyukur untuk Dr. Fernando Tuhan yang boleh memaparkan dan menjelaskan sehingga kami boleh mengerti. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami orang tua untuk menuntun dan membimbing anak-anak kami untuk mereka boleh diantarkan dan dalam tumbuh kembang mereka juga kami boleh dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, kami boleh membawa mereka jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mencapai tujuan Tuhan di kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan menciptakan mereka, Tuhan punya tujuan untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih untuk Dr. Fernando, Kau yang pakai Dr. Fernando melalui ilmu yang dia dapat Tuhan, banyak orang tua, banyak anak-anak yang tertolong Tuhan. Boleh pengetahuan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih juga untuk Sekolah Baptis yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan berkati juga guru-guru dan seluruh staf yang ada di SMPK Baptis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, selamat siang. Apakah ada pengumuman? Terima kasih untuk Dr. Fernando dan semua orang tua. Tuhan berkati. Ya. Ada pengumuman Pak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Fernando. Semuanya. Terima kasih Bapak Fernando, Ibu Yun dan semua orang tua. Terima kasih. Pak Fernando. Terima kasih semuanya. Semuanya.